Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Multi Elektro. Terima kasih teman-teman semua sudah klik video ini ya. Semoga apa yang saya berikan teman-teman semua dapat manfaatnya, dan juga semoga penjelasan saya bisa mudah dimengerti teman-teman semua. Mohon maaf kalau gambarnya yang kurang jelas ataupun penjelasan saya yang belepotan. Oke, video kali ini saya mau coba sedikit jelaskan teman-teman ya, perbedaan antara sekring kipas angin ini mesin kipas angin yang pada video sebelumnya yang saya sudah ganti mesinnya teman-teman ya. Nah ini sekringnya tadinya di bagian dalam. Nah, dan untuk sekring di blender teman-teman ya, ini beda jauh dengan sekring yang ada bagi di kipas angin. Nah untuk sekring di kipas anginnya itu sendiri berbentuknya seperti kotak ini. Nah mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Nah saya coba perjelas. Sorry kameranya getar. Nah kurang lebih seperti ini penampakan sekring untuk kipas angin. Dan kipas angin juga sekringnya ada yang berbentuk fuse teman-teman ya, seperti tabung, dan juga bentuknya kecil. Nah beda kipas angin, beda mereknya, beda bentuk sekringnya teman-teman ya. Tapi kebanyakan sekringnya berbentuknya seperti ini ya. Ini sekring untuk kipas angin. Nah untuk blender seperti apa kipas anginnya seperti apa bentuk sekringnya teman-teman ya. Nah mau saya coba buka dulu. Nah ini blender yang saya servis gagal ataupun sudah nggak bisa teman-teman ya. Sama juga seperti yang ini, lilitannya yang rusak. Mau coba buka dulu teman-teman ya. Nah ini saya buka dulu. Nah oke, saya coba buka untuk blendernya. Oke, nah untuk selanjutnya saya mau buka dulu. Ini lupa saya tampilkan tangnya dulu sebentar. Oke ya, mau saya coba buka dulu teman-teman untuk blendernya. Ini yang bukanya sebelah kanan, yang sudah saya jelaskan seperti pada video sebelumnya. Nah saya buka dulu, kemudian saya bongkar ya. Ini untuk ngelihat posisi sekring blender sebelah mananya. Oke, saya pisahkan dulu baut-bautnya biar nggak hilang nantinya. Nah untuk sekring blender teman-teman ya, ini sangat berbeda jauh dengan sekring untuk kipas angin. Nah ini letaknya sekring untuk blender ya. Nah ini ya, untuk voltasenya sama aja, sama-sama 250 volt. Nah ini ya, ini untuk blender 250 volt. Nah ini sekring untuk kipas angin 250 volt. Dia perbedaannya juga hanya di ampere. Kalau di sekring kipas angin ini sekitar 2 amperan, tapi kalau untuk blender kita coba cek berapa ampere. Nah jauh lebih besar ya. Ini 250 ampernya sampai 5. Nah karena torsinya mungkin lebih besar ya. Ini 105 derajat Celcius. Dan juga kalau untuk sekring kipas angin ini kita lihat berapa ya, 105 juga sama teman-teman. Nah untuk yang paling besar itu sekring untuk Magicom teman-teman ya. Saya masih ada stoknya enggak ya, coba cari dulu. Udah habis kayaknya stoknya juga. Ini banyak IC yang dulu pengerjaan untuk speaker aktif dan juga yang lainnya. Ini pun saya pakai elko yang bekas tapi masih bagus. Ini saya stoknya ini aja teman-teman ya. Nah ini buat kanibalan stok saya yang punya. Oke, nah ini PTC, ini elko yang ini tentunya saya pilihkan yang tentunya yang paling bagus untuk nanti saya buatkan di balan, karena menurut saya barang cabutan lebih bagus walaupun second teman-teman ya. Bukan berarti barang second tuh jelek, enggak juga. Tentunya yang saya ganti sudah saya ukur, sudah pastikan keadaan layak dipakai. Oke, untuk ini pengecekannya teman-teman ya, untuk sekring dinamo kipas angin ataupun intinya untuk sekring semua sama ya teman-teman ya. Modenya buzzer ataupun dia mode terhubung lah intinya ya. Ini pengecekan untuk sekring kipas angin ya, ini normal.
Nah ini ya ini untuk sekring kipas angin. Nah untuk blender sama aja pengecekannya teman-teman. Nah ini saya coba lepaskan dulu ya. Nah ini yang pada video sebelumnya ini lilitannya sudah rontok. Kapan-kapan saya ingin membuat wah, saya coba tuh udah rompal ini. Nah ini ya. Nah kemudian untuk pengecekannya sama aja seperti tadi. Nah ini untuk kerusakan sekring pada blender jarang terjadi teman-teman ya. Kebanyakan rusak pada lilitan yang putus. Walaupun jarang tetap aja ada. Saya juga pernah dandanin. Nah ini tempel di sini sama sini. Nah ini keadaan masih terhubung teman-teman ya. Nah ini sama ini. Mudah-mudahan gambarnya jelas ya. Nah ya kurang lebih seperti itu pengukuran untuk sekringnya teman-teman. Sama aja semua sekring itu sama aja. Gunanya sekring hanya untuk memutus arus yang berlebih. Nah cuman bedanya ada arus yang pokoknya arus sesuai dengan mesinnya ya teman-teman ya. Gitu aja intinya. Nah untuk selanjutnya nanti mudah-mudahan ada luang waktu saya ada video-video lain yang mungkin bisa saya share, berbagi pengetahuan sama teman-teman semua, apa yang saya bisa bagikan, apa yang saya tahu. Mohon koreksinya kalau salah teman-teman semua. Saya berusaha untuk berbagi apa yang saya tahu ya. Nah saya coba cabut dulu untuk sekring blender ini. Oke. Nah untuk blender yang lain, bukan blender yang lain ya, untuk blender yang kerusakan yang lain juga biasanya pada bagian cool teman-teman ya, ini ataupun karbonnya. Banyak bilang ini cool ataupun karbonnya. Nah kerusakan yang ini biasanya teman-temannya itu percikan apinya besar. Satu, kedua juga biasanya perputaran dinamonya lambat. Nah karena apa? Karbon ataupun coolnya ini sudah pendek ataupun sudah tipis, jadi tekanannya nggak terlalu kuat. Kalau ini kan masih tebal, masih panjang ya, masih bisa digunakan. Nah dan saya juga mau sedikit menjelaskan teman-teman apa yang sudah saya kerjakan. Itu kadang-kadang saya nggak ganti yang baru, jujur teman-teman semua. Saya lebih mengutamakan yang seperti ini, keadaan yang cabutan. Nah karena apa? Kualitasnya insya Allah akan lebih terjamin karena bawaan dari pabrikan ya. Tuh, bukan saya menjelekkan suatu barang, bukan. Karena saya lebih suka barang kanibalan yang tentunya lebih bagus. Nah ini ya contohnya. Saya ulang lagi, ini sekring kipas anginnya. Ya ini. Nah juga ini sama aja teman-teman ya, ini sama aja. Tuh terhubung juga, cuman bedanya dari bahan. Kalau yang tengahnya ini tembaga, ini per besi, kalau ini bahan karbon. Nah sama aja buat penghantar listrik. Oke. Ada lagi saya ntar ambilin dulu cool untuk gerenda lebih besar lagi ya teman-teman. Ini cool untuk gerenda ya, ataupun karbon, bahasa ada yang ngomong cool dan karbon ya, masing-masing penyebutan aja lah. Nah ini untuk gerenda lebih besar teman-teman ya, jauh lebih besar daripada kameranya. Nah ini buat blender, ini buat gerenda jauh lebih besar ya. Nah kan kalau diganti ini teman-teman ya permasalahannya sama aja teman-teman. Kalau misalkan gerenda keadaannya dia speednya kurang, blender sama aja begitu juga. Tapi beda dengan kipas angin. Kalau kipas angin ini dia speednya kurang kenceng, biasanya juga pengaruh dari lilitan sendiri yang sudah lemah, ataupun juga dari kapasitor juga pengaruh teman-teman ya. Kalau kapasitor itu buat start awalnya itu fungsinya. Nah kalau memang biasanya kalau dari kapasitornya yang sudah rusak teman-teman, mana tak ambil kapasitornya yang bekas ya. Aduh, lupa ini. Nah kalau kapasitor kipas angin ini teman-teman, kalau memang udah rusak biasanya hanya berdengung ya, keadaan hanya berdengung, dengan ciri-cirinya juga selain berdengung, ngidipinya harus diputar pakai tangan, intinya digibasin gini. Nah itu ya, diputar gitu pakai bantuan tangan baru bisa muter. Biasanya itu kerusakan pada kapasitor. Oke teman-teman ya, mungkin hanya ini bisa saya bagikan. Ini sedikit apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan teman semua bisa ngerti.
kalau ada yang kurang saya mohon maaf dalam penjelasan apapun. Para suhu, para teknisi yang lain mungkin lebih ngerti ya. Saya juga masih banyak belajar tentunya. Nah, ini kesimpulannya yang saya jelaskan, perbedaan antara sekering kipas angin juga sekering blender ya. Sekering kipas angin, sekering blender. Oke. Nah, juga bagi untuk coolnya. Nah, untuk coolnya ini ya. Nah, untuk umumnya kalau di kipas angin mati total, kerusakan pada bagian sekringnya. Cek dulu bagian sekringnya teman-teman ya. Nah, itu dia yang saya ganti biasanya. Dan yang saya ganti, kalau ada yang baru saya ganti yang baru, kalau enggak ya saya positif ambil cabutan seperti ini. Ya adanya aja ya gitu teman-teman ya. Begitupun untuk Magicom juga sama aja teman-teman ya. Mau diganti screennya boleh, dilangsungin juga boleh teman-teman, bisa juga ya, sesuai selera kalian aja. Nah, untuk blender pun kalau mati total biasanya juga dari screen, tapi jarang, biasanya langsung kebakar. Oke ya, mudah-mudahan apa yang saya berikan jelas. Kalau teman-teman semua menyukai video-video yang saya berikan, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Mudah-mudahan kalian sudah like dan subscribe, dimudahkan segala urusannya, lancarkan rezekinya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman sudah subscribe, nanti ada lonceng terbaru, video terbaru dari saya. Mudah-mudahan kita bisa belajar bareng dari sini. Mohon koreksi kalau ada kesalahan, saya mohon maaf teman-teman semua. Mungkin hanya bisa bagikan teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.